wabarakatuh, FIB Lovers. Salam sastra, salam bahasa, dan salam budaya. Begitu kembali bertemu dengan kami di sini di episode ketiga podcast Ngobras, ngobrol santai bersama pimpinan ataupun mahasiswa yang ada di kampus kita tercinta ini. Tentunya pada hari ini tema kita bertemakan arkeologi hari ini, sains masa lalu untuk tantangan masa depan. Tentunya di depan saya sudah ada narasumber hebat kita yang telah kita undang untuk memberikan sedikit pengalaman beliau selama berada di fakultas kita ini. Nah, beliau merupakan dekan periode 2020 hingga 2025, dan setelah lepas jabatan dari dekan, beliau saat sekarang ini mengambil amanah baru kembali menjadi ketua prodi arkeologi S1 ya Bapak ya. Tentu juga tak lain dan tak bukan siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Herwandi M. Hum. Bagaimana Bapak? Sehat Bapak? Alhamdulillah. Nah, Bapak pulang dari umroh juga ya Bapak ya? Alhamdulillah. Nah, mungkin kita akan berbicara tentang prodi arkeolog nanti ya Bapak ya. Nah, mungkin Bapak bisa dijelaskan Pak, apa itu prodi arkeologi yang ada di FIB ini dan apa kekasannya dibandingkan prodi lain yang ada di Indonesia gitu Pak? Oke, arkeologi sebetulnya adalah sebuah kata yang gabung jadi dua, ya arkeo, ya berasal dari kata arkeos dan logos, gitu ya. Arkeologi itu adalah ilmu yang meneliti tentang kekunaan, tentang ilmu kuno yang sebetulnya pada awalnya berfokus kepada berbekal pada masa prasejarah, tetapi sebetulnya tidak terbatas itu saja, termasuk juga zaman setelah itu, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman kolonial, bahkan modern, bahkan futuris, arkeologi itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa arkeologi fakultas budaya itu harus ada? Karena memang potensi sangat besar. Di Indonesia itu hari ini sudah 7 prodi arkeologi, artinya langka gitu. 7 prodi arkeologi yang sebelumnya 6. Di manakah yang 6 itu? Yang 6 itu ada di Universitas Indonesia, kemudian ada di Gajah Mada, UGM, kemudian ada di Udayana di Bali, ada di Unhas, kemudian ada di Halualeo di Sulawesi juga, kemudian terakhir ada di Jambi. Umumnya mereka lebih sebagai arkeologi yang sejarah belum mampu untuk menjawab semua persoalan yang ada di Indonesia. Nah, kenapa harus didirikan di Sumatera Barat dan di Minang istilahnya Sumatera Barat? Karena memang Sumatera Barat sangat kaya sekali dengan tinggalan-tinggalan arkeologi, mulai dari masa prasejarah, mulai dari masa Paleolitik ketika kebudayaan mulai berkembang gitu ya. Kita punya semua, kita punya tinggalan dalam bentuk gua-gua bersejarah. Kita punya juga teman-teman di gua-gua bersejarah itu berupa fosil, baik fosil manusia maupun fosil binatang. Kita juga punya warisan pada masa berikutnya, hiasan-hiasan yang pada gua-gua tersebut. Lalu kemudian meningkat pada masa berikut, Neolitik, Megalitik kita punya juga. Di Mahat itu sangat kaya dengan temuan masa prasejarah. Lalu kemudian menyebar di beberapa tempat di Sumatera Barat misalnya. Kemudian pada masa Hindu-Buddha kita juga punya warisan-warisan yang tidak kalah penting juga dengan warisan yang ada di Jawa misalnya. Kita punya di Banjarmasin, kita punya di daerah bagian utara di Pasaman misalnya. Dan itu berlanjut kepada masa Islam. Kita juga punya banyak tinggalan-tinggalan berupa makam, berupa masjid, dan berupa bangunan-bangunan yang sebetulnya sangat Islami sekali. Kita punya juga warisan-warisan yang baik, yang kebudayaannya umum maupun seni dan seterusnya. Dan itu sangat menantang gitu. Kemudian masuk kepada masa periode
kolonial. Wah, Sumatera Barat kaya juga dengan temuan-temuan kota-kota kolonial, misalnya Sawalunto, misalnya Payakumbuh, misalnya Padang, misalnya Bukit Tinggi. Kita sangat kaya dengan itu. Itu baru permukaan, tetapi kita juga punya deposit kelautan gitu. Arkeologi bawah laut itu sangat kaya kita di daerah pantai barat. Nah, dengan demikian Sumatera Barat harus memiliki sebuah program studi yang menurut saya akan mampu menggali itu semua, mencari identitas bangsa ini, mencari identitas etnis ini dan seterusnya. Sejarah Minangkabau ternyata bisa kita runut sampai kepada prasejarah, bukan begitu. Jadi intinya adalah tugas suci bagi kita untuk mendirikan arkeologi di Sumatera Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah kita punya deposit itu dan kita punya kemampuan untuk menjadi centers of excellence of arkeologi ke depan. Centers of excellence arkeologi ke depan itu kami mengambil garis bahwa arkeologi Sumatera Barat, arkeologi UNAN harus mengambil distingsi yang berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain ada yang mengarah kepada digitalisasi atau mengarah kepada arkeologi bawah laut misalnya seperti itu, tapi kami dari sekarang sudah menggariskan bahwa akan mendalami tentang cultural resources management yang sustainable gitu, accessibility cultural resources management. Jadi pengelolaan dan manajemen sumber daya arkeologi yang berkelanjutan. Penelitian mulai dari penelitian prasejarah sampai pada Hindu-Buddha, Islam dan kolonial. Dilakukan penelitian, lalu kemudian dilakukan pengembangan, lalu kemudian dilakukan pemanfaatan gitu. Nah, kami melihat bahwa Sumatera Barat mampu melakukan itu dan kaya sekali. Jadi distingsinya adalah ke arah cultural resources management yang mungkin nanti pengembangan situs-situs arkeologi menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan kepada masyarakat dan seperti itu. Oke, berarti ilmu tentang permasalahan sejarah ya Bapak ya? Iya. Agak berbeda dengan sejarah. Ya, jadi pada sisi tertentu ada titik temunya dengan prodi sejarah. Iya. Kalau sejarah dengan arkeologi itu sama-sama melihat masa lalu manusia. Tapi teori dan metodologinya berbeda. Kalau sejarah beranjak dari dokumen dan narasi pada masa lalu yang tertulis, tetapi arkeologi lebih banyak memanfaatkan pada sumber-sumber dan sumber daya arkeologi dalam artian dalam bentuk budaya bendanya. Dari budaya bendanya itu kemudian dikajilah latar belakang kebudayaannya. Jadi lebih cenderung kepada sejarah kebudayaan sebetulnya. Dulu lebih cenderung kepada prasejarah, tapi hari ini sejarah budaya itu bisa dilihat dari semua periodisasi sebetulnya. Agak sedikit berbeda dengan sejarah tadi, sumber kajiannya kepada deposit budaya material, tetapi sejarah lebih kepada dokumen gitu. Jadi sedikit berbeda. Esensinya sebetulnya sama, tetapi sebetulnya sesungguhnya berbeda. Baik. Oke. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya sangat relevan dengan narasumber kita, Hibu Lovers. Kebetulan Bapak Herwandi pernah menjabat sebagai dekan pada periode 2020 hingga 2025 ini. Nah, setelah itu beliau diamanahkan menjadi Ketua Prodi Arkeologi di FIB ini. Nah, mungkin sebagai Ketua Prodi, nah apa sih strategi yang ingin Bapak bangun untuk mengembangkan prodi kita ke depannya? Baik, tadi sudah saya garis bawahi bahwa arah kita ke cultural resources management. Kami ingin membawa arkeologi itu memiliki sentuhan yang nyata dengan masyarakat, tidak hanya dalam konteks teoritis dan penelitian akademis gitu, tapi konteks pengembangan di tengah masyarakat, sehingga pada akhirnya di arkeologi Fakultas Budaya itu kita coba membentuk 4 peminatan dulu. 4 peminatan itu, yang pertama adalah arkeologi permuseuman. Arkeologi permuseuman yang pertama, yang kedua arkeologi epigrafi,
Yang ketiga arkeologi seni, yang keempat arkeologi kebencanaan. Menurut saya 4 ini kita coba dulu, karena memang juga ada keinginan dan teman-teman kemarin itu ada peminatan arkeologi bawah laut atau bawah air gitu. Tetapi karena konsep cultural resources management yang sustainability itu, sustainabilitas cultural resources management lebih mengarah kepada ya penelitian tentang warisan kebudayaan masa lalu, kemudian dilakukan pengembangan, dilakukan pemanfaatan sehingga pada akhirnya menjadi mungkin saja menjadi destinasi kunjungan wisata kemudian gitu, sehingga pada akhirnya punya dampak yang menyentuh langsung kepada masyarakat gitu. Khusus dalam bidang saya sendiri, misalnya arkeologi seni misalnya. Arkeologi seni, saya selama ini meneliti tentang artefak seni misalnya. Saya juga mengembangkan artefak seni itu ya bentuk-bentuk dari hiasan-hiasan yang pada artefak seni atau hiasan-hiasan pada bangunan-bangunan bersejarah misalnya. Itu bisa kita kembangkan menjadi motif-motif tenun, motif batik dan seterusnya. Nah itu sudah menyentuh kehidupan nyata di masyarakat. Artinya apa? Masyarakat bisa menikmati langsung karya itu, lalu kemudian mereka bisa pakai, mereka bisa memanfaatkan di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mereka, bisa dilibatkan, dipakai dalam kegiatan pembuatan batik misalnya. Kebetulan saya pernah sampai hari ini membina juga beberapa kelompok pengrajin. Di Kota Padang ini ada, kemudian di Solo ada juga, di Tanah Datar ada juga. Saya kebetulan sudah merevitalisasi hiasan-hiasan yang terdapat pada artefak seni misalnya, menjadi motif, lalu kemudian motif batik, kemudian motif itu dibikin batiknya. Dan itu sudah dijual, artinya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dengan free gitu. Dan banyak hal lain sebetulnya yang bisa kita lakukan. Misalnya ke depan ada penataan permusiuman misalnya, kita bisa bantu, kita bisa laksanakan, bahkan mungkin bisa saja kita bikin museum pendidikan di Kota Padang atau museum pendidikan di Unan misalnya, seperti itu. Lalu kemudian epigrafi juga sangat menarik itu semua, apalagi dalam hubungannya dengan arkeologi kebencanaan. Saya kira itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan hari ini untuk mengkaji mitigasinya seperti apa, lalu kemudian bagaimana yang harus kita lakukan hari ini, lalu bagaimana untuk futur, untuk masa depannya nanti. Jadi arkeologi futuristik itu bisa kita prediksi juga hari ini gitu, seperti itu. Baik, sempat kita menyentuh kata kebencanaan di bawah. Sempat beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa minggu yang lalu, Sumatera, terkhususnya Sumatera Barat sedang mengalami bencana gitu Pak, longsor dan air naik segala macam lah, seperti itu Pak. Nah, bagaimana peran arkeologi sendiri dalam bencana banjir dan tanah longsor yang ada di Sumatera Barat ini Pak? Apakah ada peran seperti itu? Oke, saya sebetulnya secara keilmuan, arkeologi tidak bisa dilepaskan dari lingkungan. Arkeologi tidak bisa dilepaskan dari kondisi-kondisi real yang terdapat di lingkungan kita gitu. Nah, selalu ada adaptasi dengan lingkungan. Arkeologi akan melihat nanti seperti apa sih sebetulnya kondisi di lapangan yang ada. Kalau di dalam arkeologi dalam hubungannya dengan arkeologi lingkungan itu sangat erat hubungannya dengan lingkungan itu. Misalnya bagaimana kontur tanah dalam hubungannya dengan sungai misalnya. Dalam satu lokasi, dalam lanskap yang luas misalnya, itu akan berakibat juga kepada lanskap arkeologinya gitu. Nah, kalau kita lihat dalam kontur di Sumatera Barat misalnya, daerah perbukitan yang sedemikian rupa, lalu ada sungai-sungai yang sudah tua sebetulnya, sungai-sungai purba yang saya lihat. Contohnya misalnya sungai yang ada di Kota Padang saja. Kalau kita teliti lebih jauh, ternyata ada beberapa hulu sungai yang berawal dari Bukit Barisan misalnya. Ada yang kalau kita mulai dari Lubuk Paraku itu Bukit Barisan yang mungkin bisa lihat di bukit yang di atas
ini muaranya sampai nanti ke daerah Indarung, sampai ke alirannya sampai ke Baringin, sampai ke daerah bawah, sampai ke Lubek misalnya, sampai juga ke muaranya nanti ke Bukit Gado-Gado dan daerah sekitar itu. Kemudian ini pernah mengalami banjir ya, dan apa namanya ya dahsyat juga dulu terjadi longsoran di situ. Kemudian yang kedua, sungai yang hulunya terdapat di daerah Pauh dan di daerah apa namanya Batu Busuk di atas itu. Nah nanti bertemunya di sekitar di Batang Kuranji dan muara sampai ke kalau tidak salah sampai ke apa namanya ke Ulak Karang maksudnya. Kemudian sungai yang berikut adalah sungai yang berhulu di daerah Lubuk Benturun di atas itu, sama air dingin sampai ke bawah, nanti bermuara juga sampai ke laut berikut. Kemudian ada sungai yang di sebelah sana di Sungai Bangek sampai ke bawah sampai ke nanti kalau tidak salah sampai ke Pasi apa namanya di situ ke Lubaya. Jadi Sungai Purba itu sebetulnya adalah aliran sungai yang sebetulnya tidak boleh membangun apa-apa gitu. Nah kalau kita lihat dari masa lalu telah terjadi beberapa kali ya longsoran dan seterusnya. Kemudian hari ini sebetulnya kalau kita lihat secara arkeologis telah ya itu adalah sungai-sungai tua yang sebetulnya melalui Kota Padang, tetapi hari ini tidak ada kebijakan untuk mengatur itu, sehingga masyarakat bebas mendirikan bangunan di aliran sungai. Aturan sebetulnya das itu tidak boleh didirikan bangunan kecuali untuk kepentingan tertentu gitu. Bahkan hari ini pengembang justru mencari daerah-daerah aliran sungai yang harganya mungkin lebih murah dan seterusnya gitu. Itu baru 4 sungai yang menurut saya sangat menentukan terhadap perkembangan. Nah kalau dalam arkeologinya bisa kita lihat nanti dengan kajian-kajian arkeologinya, sehingga sedimen-sedimen sungai itu kan bisa kita lihat sebetulnya ada peralihan, nggak ada sebetulnya. Tapi sebetulnya masih berada dalam aliran yang sama sebetulnya, meskipun yang pada waktu tertentu karena ada air besar pindah ke kiri, waktu tertentu pindah ke kanan, tapi sebetulnya daerah alirannya itu saja ke bawah sebetulnya. Nah di dasnya itu daerah aliran sungainya itu sebetulnya nggak boleh bangun gitu. Nah, hari ini ternyata tidak ada kebijakan negara situ. Itu salah satu contoh. Contoh lain misalnya bencana di Kota Padang tergantung kepada gempa. Karena ya Indonesia dilalui oleh ring of fire dan sedemikian rupa, banyak gunung berapi dan seterusnya, banyak juga terjadi gempa-gempa vulkanik dan gempa tektonik dan seterusnya, ada gempa dislokasi lapisan-lapisan bumi misalnya, dan itu menyebabkan gempa yang besar dan menyebabkan bencana, terutama tsunami misalnya. Betul. Ternyata tsunami Kota Padang itu sudah berulang-ulang, mulai dari abad ke-18, abad ke-19, abad ke-20, abad 1787 itu sudah terjadi. Lalu meningkat 1820 kalau salah. Lalu terjadi beberapa kali lagi, dan itu ternyata sudah beberapa kali juga menghantam Kota Padang, lalu banyak juga apa namanya ya korban gitu. Nah di dalam arkeologi semua bisa dideteksi sebetulnya, karena tsunami itu kan meninggalkan sedimen-sedimen tertentu, lalu akan mengakibatkan lapisan-lapisan pantai akan berubah juga. Dalam rekaman-rekaman kolonial juga ada catatan mereka bangunan-bangunan Kota Padang, ada di antaranya yang hancur lebur dan seterusnya. Gitu. Saya kira ke depan untuk membangun sebuah bangunan harus ada lisensi tertentu, bahwa di sini boleh bangun, di sini boleh tidak, misalnya gitu. Itu melibatkan semua elemen, tidak hanya elemen pemerintahan, tetapi juga akademisi, tidak hanya yang ilmu-ilmu apa namanya ya yang berkaitan dengan ya tumbuh-tumbuhan gitu. Tapi arkeologi bisa masuk di situ gitu, sehingga kita bisa
memberi semacam rekomendasi, mohon dihindarkan misalnya bangunan yang dekat sekali dengan aliran-aliran sungai Bumba yang saya bilang tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, menarik sepertinya ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, apakah jejak arkeologi ini dapat menunjukkan pola bencana pada masa lalu yang relevan untuk mitigasi bencana pada hari ini, Pak? Saya kira bisa. Saya kira bisa. Tadi kan sudah kita lihat sejarah gempa bumi, sejarah tsunami, semua bisa kita deteksi. Bisa dideteksi dengan arkeologi, bisa dideteksi juga dengan bantuan ilmu geologi misalnya, bahwa gempa pada abad ke-18 itu besarnya seperti apa sih gitu. Kemudian ombaknya sampai kemana, lalu lidah ombaknya sampai terakhir itu sampai di mana gitu. Untuk penentuan garis akhir dari zona merah, zona hijau itu sebetulnya bisa berdasarkan itu, dan itu sudah mulai diterapkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dibenarkan masyarakat membangun rumah yang dekat di muara-muara sungai yang saya bilang tadi, di sepanjang aliran-aliran sungai misalnya, yang selama ini yang diabaikan, diabaikan, sehingga banyak perumahan-perumahan baru itu yang berada di pinggir sungai. Di pinggir sungai itu artinya berada di daerah aliran sungai-sungai Bumba. Ditambah lagi hari ini misalnya, kalau dulu itu secara ada apa istilah local genius, kearifan lokal, orang sama-sama menjaga semua hutan itu tidak boleh ditebang semaunya, kemudian tidak boleh mendirikan rumah di sekitar air misalnya, sekitar sungai misalnya, itu adalah kearifan gitu. Tetapi hari ini orang tidak mendengar itu, lalu justru lebih dekat dengan sungai lebih baik seperti itu, sehingga mereka mungkin dapat air yang lebih fresh barangkali seperti itu. Tapi ya kearifan lokalnya terabaikan. Kalau dulu itu orang menjaga hutan, setiap orang anaknya lahir misalnya, itu bakonya itu membawa pohon agar ditanam di tempat di mana anak itu tinggal. Kadang orang bakonya juga bawa pohon. Kalau pohonnya misalnya bisa saja kelapa, bisa saja pohon-pohon tua seperti surian atau memang jengkol ataupun pete misalnya, itu ditanam di sekitar mereka tinggal. Tapi hari ini itu nggak ada lagi. Yang ada adalah yang terjadi adalah penebangan kayu yang tidak sesuai. Kalau dulu melakukan penebangan kayu itu boleh, untuk memilih kayu untuk di tonggak rumah gadang misalnya, itu benar-benar dipilih. Tidak boleh kayu yang kecil, tidak boleh kayu yang sedang berbunga misalnya seperti itu. Kayu yang sedang berbunga itu kalau ditebang, daging dari kayu itu tidak kuat, mudah dimakan rayap dan seterusnya. Kalau dulu juga orang akan memakai kayu itu direndam dulu dalam lumpur misalnya 5 bulan atau 1 tahun dan seterusnya. Tapi sekarang tidak ada. Adik kearifan itu sudah mulai hancur. Apalagi pembabatan hutan itu tidak melalui seleksi yang sedemikian rupa, dihantam sedemikian rupa, lalu mana mungkin lagi air bisa ditahan oleh pertumbuhan di daerah perbukitan, sehingga ketika hujan datang besar, ya yang datang adalah tidak air saja, tapi yang datang adalah gulungan kayu. Pada masa lalu tidak jarang yang terjadi. Kalau ada pun kalau ada pun sedimen-sedimen yang datang, kayu-kayunya sudah bukan kayu-kayu yang baru gitu, tapi kayu-kayu yang sudah mati, memang tidak hidup lagi. Sekarang itu kayu yang benar ditebang sengaja. Nah, berarti dari cerita Bapak tadi, apakah bisa arkeologi ini menjadi jembatan untuk mitigasi bencana kita? Saya kira bagian bisa. Dalam artian begini, dengan prediksi, mengkaji masa lalu, kemudian mencoba untuk menerjemahkan apa yang terjadi, ada kesalahan yang terjadi, lalu kemudian memperbaiki itu, setidaknya bisa menghindarkan orang mengalami bencana yang sedemikian rupa gitu. Diintegrasikan dengan ilmu lain. Saya kira arkeologi bisa mengambil peran dalam itu. Sehingga di dunia pun hari ini misalnya orang melakukan penelitian tentang warisan-warisan dunia, dan itu memang
melibatkan arkeologi, melibatkan juga ilmu-ilmu lain untuk ya nanti untuk masa depan gitu, seperti itu. Oke. Di prodi ini baru menerima mahasiswa pada tahun 2025 ini ya Pak ya. Nah mungkin untuk lulusannya nantinya, apakah apa harapan dan kompetensi yang harus ada pada lulusan kita nanti? Iya itu tadi kan ada 4 Iya, betul. 4 peminatan yang kita coba. Konsep dasarnya adalah Cultural Resources Management. Cultural Resources Management itu dalam dunia perguruan tinggi kan tridharmanya ada 3 di situ. 3, yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, lalu di situ terdapat yang kedua penelitian dan pengabdian yang ketiga gitu. Nah di dalam kajian-kajian arkeologi yang tadi distingsinya ada di Cultural Resources Management, maka penelitiannya arahnya ke situ lebih banyak, sehingga pada akhirnya nanti pendidikan yang kita berikan kepada mahasiswa yang memberi kompetensi terhadap orang-orang yang mampu melakukan penelitian dan pengabdian, lalu kemudian pengembangan terhadap warisan-warisan budaya yang nanti akan dilakukan penelitiannya oleh mereka. Jadi mereka mampu melakukan penelitian, mereka mampu melakukan pengelolaan, mereka mampu melakukan pengembangan, dan mereka mampu mendesain sehingga pemanfaatannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Itu kompetensi dasar yang kita coba untuk wariskan kepada calon mahasiswa atau calon alumni nanti. Saya melihat bahwa alumni dari arkeolog itu di Indonesia sangat terbatas. Dengan 6 prodi tadi, barangkali kita bisa hitung dengan jari orang-orang yang mampu, lalu kemudian atau dihitung dengan mungkin tidak sampai 1000 dari semua yang ada. Tetapi kita butuh orang-orang yang benar-benar mampu memanage warisan sejarah dan arkeologi itu, mulai dari Sabang sampai Merauke misalnya. Tapi fokus kita memang di daerah Pantai Barat Sumatera. Intinya adalah mereka itu mampu itu melakukan itu semua, tetapi mampu juga mentransfer ilmunya, mendiskusikan, mengkomunikasikan kompetensinya itu di dunia regional dan internasional. Jadi mereka akan menjadi punya kompetensi untuk peneliti, punya kompetensi untuk mengembangkan, punya kompetensi untuk mengabdi, dan punya kompetensi juga untuk memberikan menarasikan di dunia internasional. Nah, dia kemampuannya internasional. Kalau mau ikut seminar, mereka bisa presentasi dengan mandiri, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris misalnya. Tidak hanya di Indonesia, tapi bisa saja di Asia Tenggara, tapi bisa juga di dunia internasional gitu. Itu baru pada tahap dasar. Saya menginginkan itu terjadi. Kita selanjutnya berkeinginan FIB Arkeologi, FIB UNAM ini menjadi Centers of Excellence ke depan. Nah, setidaknya kita selama ini misalnya untuk mengukur waktu atau umur dari sebuah fosil, misalnya masih mengirim ke luar negeri, apakah UNAM mampu nanti melakukan itu? Saya proyeksikan 10 tahun, 15 tahun ke depan kita mampu melakukan itu. Jadi misalnya orang penelitian di Sumatera Barat ada fosil yang ditemukan, dilakukan datingnya berapa, kita bisa kaji. Ada labor yang mendukung itu. Seperti itu. Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin untuk teman-teman kita yang akan memasuki bagi calon mahasiswa baru yang ingin masuk ke prodi arkeologi ini Pak, mungkin apakah ada pesan dari Bapak sendiri selaku ketua prodi gitu? Ya, ada yang sangat yang kami garis bawahi bahwa tahun 2025 itu kita baru bisa menerima dari jalur mandiri. Tapi 2026 nanti peluang sangat besar. Karena tahun 2025 hanya untuk mandiri, kita hanya terima sekitar 8 orang, tapi kemudian yang bisa diterima syaratnya itu hanya 7 orang. Ada 1 orang lagi buta warna. Jadi ke depan tahun 2026 kita menargetkan menerima mahasiswa baru itu sekitar
60 orang. 60 orang mandiri sekitar 40% dari jumlah itu, jadi sekitar 30-an atau 25 orang. Lalu yang selebih itu adalah mahasiswa reguler yang masuk dari SMBT, SMBP misalnya seperti itu. Kami sangat terbuka karena memang harus diseleksi secara fair gitu ya. Jadi ada jalur prestasi, ada jalur reguler yang lain melalui tes dan seterusnya. Ada catatan sebetulnya, arkeologi ini harus tidak buta warna, jadi harus dites lagi tidak buta warna nanti. Pesan kami adalah bagi saudara-saudara yang berminat masuk arkeologi, saya kira ini kesempatan yang terbuka sedemikian rupa. 60 orang akan diterima pada tahun 2026 dan ini akan mengisi nanti peluang-peluang yang pekerjaan sangat-sangat menarik sebetulnya. Menjadi peneliti, menjadi pengabdi, menjadi pegawai-pegawai yang bergerak dalam bidang kebudayaan, dalam bidang melaksanakan manajemen warisan budaya dan seterusnya. Banyak kantor-kantor yang bisa terima itu, tetapi juga bisa menjadi ilmuwan nasional dan internasional. Tadi sudah saya garis bawahi bahwa kalau kita lihat sekarang ini misalnya Balai Pelestarian Kebudayaan saja, setiap provinsi kita punya. Mereka butuh misalnya 5 orang arkeolog di situ. Itu belum terisi. Untuk satu balai pelestarian saja. Hari ini hanya 1 orang arkeolog, atau sampai 2 atau 3 orang arkeolog. Padahal sih di situ belasan dan bahkan puluhan orang yang bekerja di situ. Bayangkan sekarang ini ada sekitar berapa? 30-an provinsi. Untuk tahun pertama saya kira kawan-kawan yang ingin bergabung dengan arkeologi Yunan peluangnya sangat besar gitu. Belum lagi yang ada yang perusahaan yang membutuhkan arkeolog tapi swasta. Ada lagi NGO yang membutuhkan arkeologi, lalu ada lagi yayasan sebetulnya bergerak di bidang kebudayaan yang sangat butuh arkeologi juga. Belum lagi yayasan nasional, internasional, bahkan lebih luas lagi gitu. Saya kira peluangnya sangat besar untuk mereka berkembang nanti. Baik. Mungkin untuk FIB Lovers yang ingin bergabung di prodi ini, boleh nih menonton video kita ini agar dapat lebih mengenal lebih jauh lagi tentang prodi kita ini mungkin. Terima kasih Bapak telah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik. Semoga prodi kita berjalan dengan lancar dan makin sukses nanti ya Bapak ya. Oke, FIB Lovers. Nah, sebelum kita tutup Bapak, kita ada salam Bapak. Ketika saya menyebutkan FIB, nanti jawabnya salam bahasa, salam sastra, dan salam budaya Bapak. Oke, 1, 2, 3. FIB, salam sastra, salam bahasa, dan salam budaya. Oke, terima kasih FIB Lovers. Silakan tonton video ini untuk kamu yang ingin bergabung menjadi bagian dari Prodi Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas pada tahun 2026 untuk kamu 60 orang yang akan terpilih, yang akan beruntung memasuki prodi ini dan nantinya bergabung bersama kami di sini. Begitu, sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.